Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa aswajihi wa walidatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila ruhi jami' masyayikhina wa khususan Rasul Abdullah bin Abdun wa al-Habib Ahmad Mansur bin Al-Haddad wa Abu Yasid Muhammad bin Ali al-Maliki wa Ma'il Abdullah Fatah wa man ammara hadhihi al-qarya sabiqan wa lahiqan thumma ila ruhi amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimin أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس المبارك على ما نواه نوينا وعلى ما عزموه عزمنا وعلى ما قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan sama-sama kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat berkaitan dengan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita duniawiyah wal ukhrawiyah. Hajat dunia bil maisarah, hajat duniawi dengan kemudahan, wa hajat akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan ini memberikan keberkahan buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat siapapun yang mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita lanjutkan sampai galuhu qala Syekhul Muallif Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir salihin fi daraini amin ila anggal famin dzalika al-ma'iyyatu al-ilahiyyatu al-hifdhiyyatu al-lutfiyyatu. Masih dalam pembahasan ketakwaan, berkaitan dengan ketakwaan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasannya ketakwaan tersebut adalah hal yang sangat penting karena hal itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Lalu dilanjutkan bahwasanya dengan dengan ketakwaan tersebut adalah orang yang bertakwa itu akan menghasilkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan di sini maknanya adalah senantiasa dengan Allah, dijaga oleh Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini surat Al-Baqarah surat kedua ayat 194. Nah, ada ayat lain yang membahas tentang ketakwaan, wa min dzalika al-ilmu ladunni. Ya, hasil daripada ketakwaan adalah diberikannya ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, lantas Allah akan mengajarkan kalian sebuah ilmu. Kalau sudah Allah yang mengajari, maka namanya itu adalah ilmu laduni. Naam. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diperoleh tanpa adanya proses belajar. Naam, ilmu yang tak disangka-sangka tiba-tiba bisa, itu namanya ilmu laduni. Tetapi seseorang tidak lantas bisa mendapatkan ilmu laduni dengan mudahnya kecuali melalui proses namanya ilmu kasbi. Ada istilahnya ilmu kasbi dan ada istilahnya ilmu laduni. Orang tidak bakal bisa dapat ilmu laduni kecuali sudah lewat proses ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu belajar kita kayak sekarang ini namanya ilmu kasbi. Orang menuntut ilmu menghafal, mencatat, menulis, meringkas, mengajarkan lagi, itu namanya ilmu kasbi. Setelah proses itu baru dapat ilmu
ilmu laduni. Wa ja'alna min ladunna ilma dalam ayat lain. Nah, karena kita mempelajari sesuatu yang belum pernah kita pelajari, kita mempelajari sesuatu tapi diminta atau ditanyain hal yang lain dan lantas kita bisa menjawab tiba-tiba, nah itu namanya ilmu laduni. Nah, semacam ilham, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang khusus gitu ya. Allahumma ja'alna minhum. Kuncinya selain daripada melakukan ilmu kasbi adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kehidupannya belajar ilmu kasbi saja tanpa diiringi dengan ketakwaan, maka tidak akan mendapatkan ilmu laduni gitu. Banyak orang-orang yang pinter belajar sana sini tetapi tidak dibarengi dengan ketakwaan, ya cuma hasilnya pinter aja tanpa ada ilmu laduni. Nah, dan buah daripada ketakwaan itu adalah ilmu laduni. Baik. La ilaha illallah. Wa min dzalika al-furqan 'indal istibahi wa wuqu'il iskal wal kafaratu lisayyi'at wal maghfiratu lidzunub. Dan di antara hasil daripada ketakwaan itu adalah al-furqan 'indal istibah, mampu membedakan sesuatu yang benar dan yang salah tatkala terjadi syubhat. Tatkala terjadi suatu perihal yang meragukan, engkau akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah disebabkan ketakwaan tersebut. Nah, mafhum ya? Kita dihadapi dengan problematika yang kompleks, yang campur aduk. Terus kita bingung ini hukumnya boleh atau tidak. Tetapi dengan ketakwaan kepada Allah, kita akan mudah menetralisir, mudah buat milih, ini kayaknya boleh, oh ini kayaknya tidak boleh gitu. Oleh-oleh atau hasil daripada ketakwaan. Wal kafaratu lisayyi'at, dan hasil daripada ketakwaan adalah kafarah, penebus lisayyi'at, daripada perihal yang buruk. Wal maghfiratu lidzunub, dan sebagai pengampun daripada dosa-dosa. Wal maghfiratu lidzunub, dan pengampun daripada dosa-dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan membuat kalian mampu untuk membedakan mana yang benar dan yang mana yang salah. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan menebus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min dzalika an-najatu minan nar, dan di antara hasil daripada ketakwaan adalah terbebasnya kita dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbi hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Thumma nunajjil ladzina, ini kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Naam. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Nah, orang-orang yang bertakwa akan Allah selamatkan di akhirat kelak, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'id war rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'azmul ajri. Dan di antara hasil daripada ketakwaan itu adalah al-makhraj, solusi, minasyada'id, daripada perkara-perkara yang rumit. War rizqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari jalur yang dia tidak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Wal yusru wa 'azmul ajri, dan al-yusur, kemudahan.
wa 'admul ajri, dan agungnya pahala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari segi yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Naam. Itu adalah oleh-oleh daripada ketakwaan. Kalau kita lihat orang-orang dahulu bagaimana iman dan takwanya kuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pasrahnya, begitu tawakalnya mereka, maka kehidupan mereka itu senantiasa mudah dan tercukupi selalu, dan itu bermodalkan syukur. Nah, karena hasil dari syukur mereka itu, maka mereka merasa tercukupi. Kalau kita sekarang nih, karena kita kurang syukur, maka semuanya segala kurang, dikit-dikit ini kayak ini kurang, itu kurang, karena kita kurang syukur. Coba syukurnya lebih banyak daripada ngersulanya atau meresahnya itu, maka akan merasa tercukupi. Nah, itu diantara buah daripada ketakwaan. Nah, orang dulu tidak punya sikat gigi, ya wes pakai batu ya, nyuci 3 kali, itu seadanya, bisanya cuma itu toh, enggak macam-macam. Yang bisa mengikat sebuah kenikmatan itu adalah syukur. Dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nikmat itu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dan akan terikat selalu dengan syukur. Nah, seberapa besar syukur seseorang, maka nikmat tersebut akan besar datangnya. Dan sebagaimana sebaliknya, ketika syukur orang berkurang, maka nikmat tersebut juga berkurang. Jadi kadar nikmat kita tergantung bagaimana kadar syukur kita. Nah, kita dapat rezeki dalam hidup, atau kita dapat cobaan dalam hidup, syukuri aja. Siapa tahu sebenarnya ada musibah yang lebih besar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan, dan atau Allah ringankan gitu. Jadi selalu bertakwa kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Tidak ada siapapun di sini yang tidak pernah merasakan musibah. Insyaallah Allah akan berikan hikmah di balik itu semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Nah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan setiap urusannya. Itulah hakikatnya hakikatnya takwa. Naam. Atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Itu sama kayak sebelumnya. Wa may yattaqillah, siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan mengampuni, melebur dosa-dosanya. Wa yu'adzim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Naam. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah, qala Allah Ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin innal muttaqina lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di antara buah ketakwaan yang terakhir di antaranya adalah al-wa'du bil jannah. Ya, Allah janjikan bagi dia syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah, dan di antara hasil daripada ketakwaan pula adalah al-karamah, kemuliaan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Faja'ala al-karamata 'indahu bittaqwa. Allah jadikan kemuliaan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. La bil ansab, tidak dengan nasab, wala bil amwal, tidak pula dengan harta, wala bi syai'in akhar, dan tidak pula dengan hal-hal yang lain. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila al-qulub allati fis sudur. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana jasad kalian, fisik kalian atau penampilan kalian, tetapi Allah melihat bagaimana hati kalian itu. Nah, dan ketakwaan itu posisinya di mana? Di hati. Bahkan Kanjeng Nabi SAW menjelaskan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini 3 kali kan Nabi nunjuk. Ada di hati. Bukan di lisan saya bertakwa enggak, atau di perbuatan enggak, tapi di hati. Dari hati itu baru muncul ke zahir, ke perbuatan. Naam. La bil ansab wala bil amwal. Hartanya banyak atau nasabnya tinggi tidak menjamin orang tersebut bertakwa. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairat wa sa'adat. Dan berapa banyak Allah menjanjikan dan Rasulullah juga menjanjikan bagi orang yang bertakwa kebaikan dan kebahagiaan. Sa'adat, kebahagiaan. Khairat, kebaikan. Wa darajat wa hasanat, dan derajat-derajat yang tinggi. Wa hasanat, dan kebaikan. Wa salah wa falah. Salah ini juga kebaikan, falah ini kemenangan. Wa ghanaim wa arbah, dan ghanimah, keberuntungan. Wa arbah, nah sama juga. Yatulu dzikruha, yang mana panjang kalau kita sebutkan semua. Wa ta'adzaru hasruha, dan uzur tidak bisa disebutkan, dikumpulkan jadi satu di sini. Nah, coba antum baca. Bismillah. Wa ma'asana. Amin. Wa ma ahsana ma qila fil ma'na man yattaqillaha fadakal ladzi siqa ilaihi matjarur rabihu wa ila indan man arafallaha falam tannahu ma'rifatallahu fadaka syaqi ma darra ta'atu ma nahahu fi ta'atillah wa ma dzalaki wa ma yasna'il abdu ba'zal bila wal waza kullal azizil muttaqi. Qala ulama ridwanullahu alaihim at-taqwa ibaratun an imtithalu awamirillah ta'ala wa jitinabu nawahi dhahiran wa batinan ma'a istishara ta'limullah wa hibatu wal khashiyatu wa rahbatu minallah. Faqala ba'dal musafirina rahimahumullah fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa ayyuta'a fala yakhsha wa yadhkira fala yansa wa yashkura fala yakfuru. Apa nih kisah? Intaha. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qila fil ma'na, dan betapa indahnya yang diucapkan dalam makna ini, yaitu syair yang akan disebutkan ini. Apa makna syairnya? Wa may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabihu. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, fadzakal ladzi siqa ilaihi, maka orang tersebutlah yang sedang digiring kemana? Ilaihi al-matjarur rabihu. Al-matjar rabihu, sebuah transaksi atau perdagangan yang menguntungkan. Nah, perdagangan yang menguntungkan. Orang kalau berdagang pasti cari untungnya. Dan perdagangan atau transaksi yang tidak bakal ada kerugian, yang nggak bakal bisa merugi adalah transaksi kita atau muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bakal rugi. Urusan sama manusia pasti ada ruginya. Gak mungkin untung terus, pasti ada ruginya. Tapi kalau urusan sama Allah pasti untung terus, gak mungkin ada ruginya. Ini maknanya. Nah.
Jadi nikmatnya ketakwaan seperti itu. Tidak bakal saya sia-sia udah terlanjur takwa. Tidak bakal seperti itu. Nah, waqila aidan, ada makalah yang lain, man 'arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadaka asyagi. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala falam tughnihi ma'rifatullah, tetapi hal tersebut tidak membuat dia cukup hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, fadaka asyagi, dialah orang celaka. Dikasih kesempatan kenal sama Allah tetapi dia menyia-nyiakannya gitu. Atau merasa gak cukup cuma kenal Allah toh, maka hal tersebut adalah celaka. Ma dharra dzat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa mada lagi. Nah, orang yang taat itu tidak akan dharra, tidak akan mendapatkan keburukan. Ya. Dalam ketaatan dia, dan apapun yang dia akan temui adalah hal yang baik. Wa ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul izzi muttaqi. Dan tidaklah seseorang tersebut melakukan sesuatu bi'izzil ghina dengan mengharapkan sebuah kemewahan, keagungan, wal 'izzu kullul izzi lil muttaqi, dan keagungan yang paling terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Naam. Qala ulama ridwanullahi alaihim, berkata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, at-taqwa ibaratun 'an imtithali awamirillah ta'ala wasyinabi nawahihi zahiran wa batina. Ketakwaan itu ibarat imtithal awamirillah ta'ala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyinabi nawahihi zahiran wa batinan, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala baik zahir maupun batin. Itulah ketakwaan. Nah ini ditambahin sama Imam Haddad, ma'a istisy'ari ta'zim lillah, bersama istisy'ar rasa at-ta'zim lillah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal haibah, dan kewibawaan Allah, wal khasyah, dan takut kepada Allah, wal rahbah minallah. Naam. Itu ketakwaan. Orang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi bukan karena semata-mata karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena merasa Allah itu agung, maka hal tersebut bukan takwa. Aku tak sholat subuh karena pengen menggugurkan kewajiban, atau aku mau sholat duhur, kalau nggak sholat duhur nanti nggak dikasih makan sama orang tua, misal. Itu karena kepaksaan, terpaksa, bukan karena ikhlas, bukan karena takut, bukan karena ta'zim kepada Allah, maka itu bukan takwa. Lantas takwa bukan cuma sekedar menjalankan perintah Allah, dan bukan hanya sekedar menjauhi larangan Allah, tetapi harus dibarengi dengan rasa ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah, dan takut dan wibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, itu penting. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullahu ta'ala fi qouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih huwa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Intaha. Berkata sebagian al-mufassirin, ahli tafsir rahimahumullah ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa. Maknanya adalah an yuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuzkara fala yunsa, dan Allah itu diingat, senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkara fala yukfar, dan senantiasa disyukuri. Nah, fala yukfar, dan tidak dikufuri. Walan yastati'al 'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsih wa alfi umrin ila umrih an yattaqiyallaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabbihi wa dzalika li'idhami haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi wa li jalali 'azamatillah wa 'uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi.
Dan seorang hamba tidak akan mampu. Tidak mampu. Walaupun dia memiliki alfi, berarti 1 juta. 1 juta nafas daripada nafas-nafasnya dia. Atau 1 juta umur daripada umur-umur dia, yang mana dia habiskan semuanya untuk bertakwa kepada Allah, tidak akan cukup. An yattaqillaha haqqa tuqatih. Untuk bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwaan tidak cukup. Naam. Walaupun dia menginfakkan seluruh waktunya tersebut, seluruh umurnya tersebut untuk ketaatan kepada Allah dan untuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'idhami haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi. Kenapa tidak mampu? Karena saking 'idhami haqqillah, karena agungnya, luhurnya haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Kita tidak bakal mampu buat taat setaat-taatnya. Haqqa tuqatih. Wa li jalali 'azamatillah, dan karena kemuliaan 'azamatillah. Nah, kemuliaan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, wa uluwi kibriyai, itu semua maknanya sama. Wa irtifa'i majdi. Wa qad qala afdalul qa'imin bihaqqillah wa akmaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajzi 'anil qiyami bi ihsa'i tsana' 'ala Allah, dan telah bersabda, afdalul qa'imin bihaqqillah, sebaik-baik orang yang melaksanakan hak-haknya Allah, wa akmaluhum, dan orang yang paling sempurna. Nah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dalam doa beliau, i'tirafan bil ajzi 'anil qiyam, dalam bentuk pengakuan, i'tirafan, pengakuan, bil ajzi, dengan kelemahan, 'anil qiyam bi ihsa'i tsana' 'ala Allah, kelemahan untuk menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Kanjeng Nabi bagaimana? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Doa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengakuan dan tidak mampunya kita menghitung pujian kepada Allah. Apa doa beliau? A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu ya Allah dari murkamu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan afiahmu ya Allah dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari engkau ya Allah. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung pujian kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji engkau sendiri. Nah, yang terakhir, waqad balagana anna lillahi malaikatun lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujud wa tasbihin wa taqdis la yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairihi fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun subhanak wa lakal hamd ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatik. Dan telah sampai kabar kepada kami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mana sejak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku dan sujud, untuk tasbih dan mensucikan Allah, la yafturuna anhu, mereka tidak pernah berhenti.
wala yashtaghiluna bighairihi, dan mereka tidak pernah sibuk dengan hal yang lain. Jadi malaikat itu kalau mereka diciptakan untuk rukuk, mereka akan rukuk terus sampai hari kiamat. Kalau mereka disuruh sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Kalau mereka disuruh tawaf, tawaf terus sampai hari kiamat. Nah, makanya dikatakan di atasnya Ka'bah itu ada Ka'bah juga. Ada tempat tawaf juga terus malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Nah, setiap harinya masuk di situ 17.000 malaikat dan tidak keluar sampai hari kiamat. Dari awal diciptakan. Berarti berapa jumlah malaikat? Banyak. Nah, jumlah malaikatnya banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dan dengan ibadahnya malaikat seperti itu menunjukkan kalau imannya malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada jenis ada 4 kategori tingkat keimanan seseorang. Ada yang imannya bertambah, dan berkurang. Ada yang imannya berkurang dan tidak bertambah. Yang pertama, bertambah dan berkurang, naik turun, bertambah dan berkurang. Yang kedua, imannya berkurang dan tidak bertambah. Kurang dan tidak bertambah. Yang ketiga, bertambah dan tidak berkurang. Yang keempat, tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik, iman yang pertama, iman yang bertambah dan berkurang itu adalah imannya para orang awam, manusia biasa kayak kita ini, iman yang bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil taati, yang bertambah dengan ketakwaan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian tahapan berikutnya ada iman yang berkurang dan tidak bertambah. Itu adalah imannya syaitan dan iblis. Nah, imannya syaitan dan iblis, imannya berkurang dan tidak bertambah. Mereka dulu daripada golongannya para malaikat di surganya Allah. Nah, lantas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tapi tidak mau sujud, takabburon, karena sombong. Nah, semenjak itulah imannya dia berkurang terus sampai sekarang. Bahkan iblis itu dikatakan lebih alim daripada malaikat, lebih cerdas daripada malaikat. Makanya mereka bisa konsisten bertahan sampai sekarang, mengelabui manusia, memberikan bisikan-bisikan buruk, menjerumuskan orang menuju neraka, bisa konsisten beratus-ratus tahun karena mereka alim sebenarnya. Cuma takwanya berkurang, tidak punya ketakwaan bahkan. Nah, jenis ketiga, bertambah terus tapi tidak berkurang. Itu adalah imannya para nabi. Imannya para nabi dan rasul. Ada imannya bertambah dan tidak berkurang. Makin lama makin nambah. Dan yang terakhir, imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, itu adalah imannya para malaikat. Ini faedah Anda dapat dari kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam, punyanya Syekh Al-Marzuki. Punyanya Syekh siapa yang lupa, kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, insyaallah. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun, tatkala masuk hari kiamat mereka mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, dan segala pujian bagi engkau ya Allah, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengetahui engkau dengan sebenar-benarnya ma'rifat, wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak menyembah engkau dengan sebaik-baiknya penyembahan, sebaik-baiknya ibadah. Ini sindiran buat kita, tamparan juga buat kita. Malaikat, malaikat yang ibadahnya itu tidak pernah stop, yang sujudnya dari awal diciptakan sampai hari kiamat, rukuknya dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Mereka itu mengatakan,
ibadah kami ya Allah itu masih belum sempurna sesuai dengan apa yang kau inginkan gitu. Itu aja sekelas malaikat, apalagi kita. Terus kita mau ngaku ibadah kita sempurna, jauh daripada kata sempurna. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dan diberikan kita istiqomah ila yaumil qiyamah ala hadina kunnata salihah jami'a li khairati dunya wal akhirah bi sa'saril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdani ya kana abdika nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.